Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu, yaitu tentang capaian pembelajaran di PAUD. Kenapa kami bilang penting? Karena inilah nanti yang menjadi panduan dalam kita mengajar di PAUD. Juga dari sini nantilah kita akan membuat tema-tema yang ada di PAUD. Untuk itu kita mulai dengan definisinya terlebih dahulu. Capaian pembelajaran itu apa toh? CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Jadi untuk CP PAUD adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa PAUD. Nanti siswa PAUD lulus itu harus bisa apa toh? Itulah capaian pembelajaran di PAUD. Dan capaian pembelajaran ini nanti menjadi acuan dalam kita melakukan pembelajaran intrakurikuler. Jadi nanti kalau Bapak Ibu beli LKS, pastikan sudah sesuai dengan capaian pembelajaran ini. Supaya nanti benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, naskah CP di PAUD ini disusun oleh pemerintah terdiri dari 4 hal. Ada rasionalisasi, ada tujuan, ada lingkup, dan ada rumusan. Rasionalisasi ini adalah alasan penting, kenapa CP ini disusun, alasannya apa. Kemudian tujuannya adalah kompetensi yang ingin dituju atau kompetensi yang harus dikuasai siswa itu apa. Kemudian lingkupnya adalah elemennya nanti apa saja. Dan rumusannya berarti bunyinya seperti apa. Kita langsung bahas tentang lingkup capaian pembelajaran di PAUD Bapak Ibu. Lingkup capaian pembelajaran di PAUD nanti mencakup 3 hal, yaitu nilai agama dan budi pekerti, tentang jati diri, dan juga dasar-dasar literasi STIMS, di mana ketiganya ini saling terintegrasi sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad 21 dalam konteks Indonesia. Artinya kurikulum Merdeka ini hadir adalah untuk mempersiapkan generasi Indonesia agar siap dengan tantangan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan kekhasan Indonesia. Nah, untuk nilai agama dan budi pekerti nanti secara garis besar adalah mencakup tentang dasar-dasar agama dan akhlak mulia. Jadi untuk nilai agama ini bukan hanya soal tentang agama ya Bapak Ibu, tetapi juga tentang karakter, akhlak-akhlak yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian untuk jati diri nanti mencakup tentang pengenalan jati diri anak Indonesia yang sehat secara emosi dan sosial serta memiliki kemandirian fisik. Kemudian untuk dasar literasi STIMS nanti mencakup kemampuan memahami berbagai informasi dan berkomunikasi serta berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Kemudian selanjutnya rumusan capaian pembelajaran di PAUD itu bunyinya seperti apa toh? Ini Bapak Ibu, rumusan utamanya tuh ini. Nah, pada akhir fase fondasi, anak menunjukkan kegemaran mempraktekkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti. Jadi yang pertama tadi tentang agama dan budi pekerti. Kemudian kebanggaan terhadap dirinya, itu nanti yang kedua. Dan dasar-dasar kemampuan literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni untuk membangun sikap positif terhadap belajar dan kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Rumusan utama ini nanti dinarasikan ke dalam setiap elemen. Tadi kan ada 3, di sini juga ada 3 Bapak Ibu. Ini tadi ada dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, kemudian ada kebanggaan terhadap dirinya, ini adalah jati diri, kemudian dasar literasi STIMS yang terakhir. Jangan lupa ketiga-tiganya ini disusun adalah tujuannya untuk membangun sikap positif terhadap belajar. Ini nanti disusun itu supaya apa? Supaya anak itu nanti punya pandangan yang positif terhadap belajar. Supaya anak itu loh punya pandangan, belajar itu menyenangkan. Belajar itu ternyata asyik. Jadi anak itu cinta terhadap belajar. Jadi guru-guru PAUD ini memiliki tugas yang sangat penting sekali, yaitu bagaimana
anak-anak itu nanti cinta terhadap belajar. Anak-anak itu punya sikap positif terhadap belajar. Ini penting sekali Bapak Ibu supaya nanti ketika mereka sudah sekolah, sudah di sekolah dasar dan sekolah-sekolah lanjutan, nanti anak punya kesenangan terhadap belajar. Jangan sampai seperti ini Bapak Ibu, banyak keluhan di sekolah dasar, di sekolah menengah, itu anak-anak zaman sekarang itu tidak suka dengan belajar. Mereka bosan dengan sekolah, mereka ke sekolah itu terpaksa. PR kita adalah bagaimana membangun sikap positif siswa-siswi terhadap belajar. Nah, ini diamanahkan kepada guru-guru PAUD. CP-CP3 ini tadi, elemen 3 ini nanti kita ajarkan tujuannya adalah untuk membangun sikap positif anak terhadap belajar. Dan supaya anak nanti siap untuk mengikuti pendidikan dasar. Bagaimana caranya Pak? Nah insya Allah nanti bersama-sama kita belajar melalui channel ini. Nanti insya Allah kami juga akan membagikan tips bagaimana mengajar yang menyenangkan. Insya Allah. Kemudian ini tadi kan rumusan utamanya. Lah, rumusan utama ini nanti diturunkan menjadi elemen-elemen. Elemennya tadi ada 3. Nah, kalau kami terangkan secara mudah seperti ini Bapak Ibu. Tadi ada rumusan CP secara global. Nanti diturunkan menjadi 3 elemen, yaitu ada nilai agama dan budi pekerti, ada jati diri, dan juga ada dasar-dasar literasi STEM. Ketiganya ini nanti diajarkan di PAUD dengan pendekatan bermain belajar. Nah, setiap elemen nanti diturunkan lagi, dijabarkan lagi menjadi sub-elemen. Dan sub-elemen inilah nanti yang menjadi pijakan guru yang akan difasilitasi dalam kegiatan pembelajaran. Karena nanti banyak guru mungkin yang susah menerjemahkan setiap subelemen, maka pemerintah sudah memberikan contoh tentang perilaku dan kemampuan yang teramati pada anak. Ini nanti sekaligus bisa kita jadikan sebagai tujuan pembelajaran. Sekali lagi Bapak Ibu, nanti kita di PAUD itu panduannya, acuannya adalah ini. Nanti ketika ada LKS yang menawarkan, pastikan sudah sesuai dengan perilaku dan kemampuan yang teramati pada CP yang ada. Ngoten nggih Bapak Ibu. Kalau tidak sesuai, berarti kita nanti tidak sesuai dengan arahan dari pemerintah. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membaca masing-masing elemen CP Bapak Ibu. Tadi kan ada 3. Yang pertama adalah elemen nilai agama dan budi pekerti. Nanti ini ada 4 subelemen, di mana setiap elemennya itu sudah kami warnai. Yang hijau ini elemen pertama, yang biru elemen kedua. Pokoknya elemen itu setiap diawali dengan kata anak Bapak Ibu. Ini anak percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian anak berpartisipasi aktif. Kemudian anak menghargai. Nah, setiap ada anak itu berganti subelemen. Jangan lupa Bapak Ibu, ini yang kadang disalah artikan. Elemen pertama ini bukan hanya berkaitan dengan agama Bapak Ibu, tetapi juga budi pekerti. Dan budi pekerti itu, akhlak itu bukan hanya soal sopan santun, bukan hanya soal taat pada orang tua, bukan, tetapi anak berani, anak berpartisipasi aktif, anak menghargai sesama, itu juga termasuk budi pekerti. Nanti Bapak Ibu baca sendiri nggih, kalau kami bacakan nanti tidak terlalu lama. Kemudian kalau elemen jati diri ini nanti ada 4 subelemen juga sudah kami warnai. Dan elemen dasar-dasar literasi STEM ini ada 7 subelemen. Nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri, didiskusikan dengan teman-teman. Nah, jangan lupa Bapak Ibu tadi sudah kami sampaikan sekali lagi ya. Dari capaian pembelajaran yang global tadi diturunkan menjadi 3 elemen. 3 elemen diturunkan menjadi subelemen yang tadi sudah kami warna-warnai tadi Bapak Ibu. Nah, supaya lebih mudah untuk membuat tujuan pembelajaran, nanti diturunkan lagi menjadi perilaku yang teramati, perilaku dan kemampuan yang teramati pada anak.
Nah, bentuknya seperti apa? Narasinya seperti apa? Pemerintah juga sudah membuat contohnya, Bapak Ibu. Di mana, Pak? Nah, di deskripsi sudah kami cantumkan. Nanti Bapak Ibu tinggal download secara gratis. Kami coba beri panduan sedikit ya Bapak Ibu. Ini adalah tahun 2002 tentang penjelasan lingkup CP fase fondasi. Ada apa nanti di sini Bapak Ibu? Coba kita baca-baca. Ini Bapak Ibu, nah ini narasi utama tadi. CP utamanya tuh ini tadi. Nah, pada akhir fase fondasi, nah, dari yang utama ini diturunkan menjadi 3 elemen. Ini elemen pertama. Nah, setiap elemen nanti di sini ada rasionalisasi. Kenapa tuh CP ini disusun? Alasannya ada 3 ini. Nah, kemudian nanti dari elemen tadi diturunkan menjadi sub elemen. Ini yang kami warna-warnai tadi Bapak Ibu. Ini sama kayak di narasi yang atasnya tadi. Kemudian yang terpenting ini Bapak Ibu, setiap sub elemen perlu difasilitasi dalam kegiatan pembelajaran di PAUD sehingga anak mendapatkan pembinaan nilai agama dan budi pekerti secara holistik. Dan ini contoh yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ini sub elemen 1 tadi, contoh yang bisa teramati adalah yang pertama, mengenali kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, menunjukkan sikap positif atas ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Nah, ini kan bisa kita jadikan tujuan pembelajaran Bapak Ibu, dan mungkin juga bisa kita sederhanakan menjadi kalimat yang lebih spesifik. Nanti bisa didiskusikan dengan teman-temannya dan insya Allah nanti juga kami akan beri contohnya. TP-nya seperti apa, terus ATP-nya seperti apa, insya Allah nanti akan kami beri contohnya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu di like video ini, di subscribe, dan nyuwun tulung Bapak Ibu jika berkenan di share ke teman-temannya Bapak Ibu. Ada ladang pahala ini Bapak Ibu. Kalau kita membantu teman kita, insya Allah nanti Allah juga akan membantu. Kalau dari share kita nanti teman kita bermanfaat, anak-anaknya jadi solih-solihah, tentu kita juga akan dapat bagian pahalanya. Anak-anak PAUD nanti ketika dewasa juga menjadi anak yang baik, kemudian menyebarkan ilmu lagi, nanti mereka dapat pahala, gurunya dapat pahala, kita yang share juga dapat pahala. Nanti yang paling banyak pahalanya ya kami insya Allah Bapak Ibu. Nah, hanya bercanda Bapak Ibu. Semoga nanti ada manfaatnya, bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran di PAUD. Insya Allah Bapak Ibu kami berniat membantu Bapak Ibu. Ngoten nggih Bapak Ibu, nanti dibaca-baca. Ini yang paling penting Bapak Ibu nanti didiskusikan dengan teman-temannya. Matur suwun ngoten mawon nggih Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.